Tahukah kamu, pelabuhan seringkali ramai dengan adanya bongkar muat barang. Pelabuhan biasanya digunakan sebagai alat transportasi pengiriman barang dalam jumlah besar, yang biayanya relatif murah. Barang-barang tersebut salah satunya merupakan barang impor. Contoh seperti barang-barang yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti handphone, televisi, sepeda motor, ataupun kendaraan-kendaraan lain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena setiap negara tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas topik tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Apa yang dimaksud dengan kerjasama antar negara? Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama adalah adanya perbedaan dan adanya persamaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, sehingga negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara-negara yang kaya akan bahan baku. Misalnya, Indonesia kaya akan bahan baku industri, sedangkan Arab Saudi memiliki keterbatasan dalam sumber bahan baku industri, sehingga terjadi kerjasama di antara kedua negara tersebut. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara seperti Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperolehnya dari negara tropis. Selanjutnya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan keterampilan penguasaan ilmu teknologi antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Amerika memiliki kemampuan dalam menguasai iptek dibandingkan negara berkembang seperti Afrika dan sebagian Asia. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan negara maju. Misalnya Indonesia bekerjasama dengan Jepang dalam berbagai riset keilmuan. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antar suatu wilayah negara dengan negara lain dapat memicu konflik antar negara. Untuk meredakan tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Selanjutnya adalah kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara berbagai negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organisasi of Petroleum Exporting Countries. Selanjutnya adalah kesamaan kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah masing-masing. Contohnya negara-negara di Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Selanjutnya, adanya kesamaan ideologi. Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama. Sebagai contoh NATO. NATO adalah kerjasama negara-negara di Atlantik Utara yang berideologi liberal. Yang terakhir, adanya kesamaan agama. Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya OKI, Organisasi Konferensi Islam, yaitu kelompok organisasi negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI sebagai respon atas peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dilakukan oleh Israel. Selanjutnya, tujuan kerjasama. Hubungan kerjasama antar negara di dunia diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut tujuan kerjasama. Tujuan kerjasama yang pertama adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Bagi negara yang memiliki kelebihan, satu produk tertentu dapat menjual ke negara lain, sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, meningkatnya produktivitas dalam negeri. Melalui kerjasama dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri dapat diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi dalam negeri akan menjadi lebih meningkat. Kemudian, memperluas lapangan pekerjaan. Kerjasama membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Oleh
karena itu ketercukupan sumber produksi, maka proses produksi akan berjalan. Hal ini juga nanti akan menimbulkan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya meningkatnya pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Oleh karena itu ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena memperoleh penjualan yang meningkat. Dan yang terakhir, memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat akan menjadi semakin baik. Hal itu karena adanya kesadaran bahwa setiap negara saling membutuhkan. Bentuk-bentuk kerjasama diantaranya kerjasama bilateral, bentuk kerjasama yang menjalin dua negara di dunia. Negara-negara mitra kerjasama di Indonesia ada 8 kawasan seperti Afrika, Eropa Barat, Eropa Tengah, Timur, Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, Pasifik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. Kerjasama ini tidak terlepas dari persamaan lokasi, historis, geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Contohnya seperti APEC, MEE, dan ASEAN. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu. Kerjasama ini bersifat global atau internasional, misalnya yang berada di bawah naungan PBB seperti WTO, Bank Dunia, ILO, WHO, UNDP, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Tapi ada juga yang berada di bawah naungan non-PBB seperti Organisasi Konferensi Islam, OPEC, dan sebagainya. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.